Selamat pagi semuanya, saya dari LPK Prithama Karya Maharani. Hari ini akan coba mempresentasikan bagaimana menggunakan K3 dengan baik dan benar sesuai standar tenaga kerja untuk khusus kepada migran care di lingkungan rumah tangga. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tentang perlengkapan yang dibutuhkan untuk memasak sebelum kita memasuki area dapur. Adapun perlengkapannya adalah mulai dari set head, celemek, pakaian, celana panjang, celemek, dan napkin atau kain lap bersih, sepatu. Namun, tidak semuanya di rumah majikan menggunakan sepatu. Bisa juga majikan mempersiapkan sendal khusus dapur. Di luar negeri, khususnya di Singapura, pintu apartemen, kondo, atau rumah majikan biasanya tertutup, khusus dapurnya tertutup kaca yang rapi. Kenapa kita harus menggunakan safe head? Untuk melindungi kepala kita, dan kedua, agar rambut kita tidak gampang jatuh ke lantai atau terkena makanan yang kita sajikan. Jadi sangat penting sekali ketika kita memperhatikan K3 untuk mengurangi kecelakaan kerja, karena di dapur cukup riskan. Selanjutnya, setelah kita memperkenalkan perlengkapan untuk kita memasak, saya juga akan memastikan ruangan dapur dalam keadaan bersih. Ini adalah mini kitchen yang ada di LPK kita untuk praktek masak. Dapur dalam keadaan bersih dengan perlengkapan semua di dalam, berupa piring-piring, alat-alat masak bumbu, juga alat-alat untuk memasak, dan juga kita simpan di dalam gas dan lain-lain. Kita pastikan di dalam ruangan tidak tercium bau gas. Dan sebelum kita memulai, saya akan juga memberitahukan ketika kita terjadi kebakaran di tempat pekerjaan kita atau daerah kita memastikan kita memiliki fire extinguisher untuk memadamkan kebakaran. Nah, lanjut. Pertama-tama sebelum kita melakukan memasak, kita siapkan chopping board atau talanan, dialas dengan kain bersih atau napkin supaya chopping board talanan tidak bergeser jauh dari meja. Bila dibutuhkan, siapkan tisu, kotak sendok, atau peralatan lainnya. Nah, saya mengambil pisau, pastikan tangan kita tidak mengambil pisau dari ujung, tetapi dari gagangnya, dan kita tidak boleh membawa pisau dengan cara mengayun, karena sangat membahayakan diri kita dan orang lain. Pastikan pisau di samping kita dalam keadaan memegang gagangnya. Jadi ketika kita memotong, pisau juga tidak terlalu rapat ke tangan kita, tidak juga terlalu jauh. Pastikan jarak yang aman dengan sayuran atau jenis bahan yang kita gunakan untuk memasak. Kita boleh menyimpannya kembali di samping atau menjauhkan dari jangkauan tubuh kita, dan kita mengembalikan ke tempatnya dengan posisi yang sama di samping menaruhnya. Jika tidak diperlukan kembali, kita bisa menaruhnya di dalam kabinet yang tertutup untuk menghindari kecelakaan kerja. Pastikan semua dalam keadaan tidak licin, bersih, lantai tidak ada kabel-kabel yang terbuka, tempat sampah tersedia di dekat arena dapur supaya kita bisa membuang sampah dalam keadaan tidak jauh dari tubuh kita. Nah, perlu saya tekankan tadi, ya, sebelum kita melakukan aktivitas di dapur, pastikan kita mencuci tangan kita. Ya, ada 8 step mencuci tangan, yaitu palm to palm. Ini adalah kitchen finger, back fingers, and then di sini juga adalah thumb to thumb, fingernail, and then wrist to wrist, rinse and dry. Bisa menggunakan
tisu atau kain kering yang lain dan kita buang ke tempat sampah. Terima kasih, itu petunjuk sederhana yang bisa saya sampaikan di acara ini. Semoga bermanfaat. Thank you.